Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami susun. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Naila Larina Widya Stuti Siregar dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, saya Syurab Zuliarta dengan akhiran NIM 004. Perkenalkan, saya Iwayan Destras Darmawan dengan 3 akhiran NIM 025. Saya Ibu Setiania Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 049. Perkenalkan, saya Ibu Tuahya Kasaputra dengan NIM akhir 114. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke proyek yang akan kami jelaskan. Kami di sini telah membuat Smart Aroma Lux Parfum Refill Vending Machine. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada deskripsi dari Smart Aroma Lux, mana itu adalah sebuah mesin parfum isi ulang pintar yang memungkinkan pengguna memilih ataupun mengisi ulang parfum secara otomatis melalui tahapan yang terstruktur. Mesin ini dirancang berbasiskan finite machine, yaitu untuk menjamin setiap langkah berlangsung secara berurutan tanpa ada proses yang terlewati. Selanjutnya itu ada inovasinya. Nah, yang pertama itu ada sistem kategori aroma, di mana kategori seperti floral, fruity, atau fresh saat menampilkan daftar aromanya. Nah, dengan begitu proses pemilihan menjadi lebih cepat, terarah, dan sesuai preferensi dari penggunanya. Yang kedua itu ada pembayarannya, di mana Smart Aroma Lux ini mendukung pengembalian untuk meningkatkan kemudahan akses bagi semua penggunanya. Yang ketiga itu ada Eco Refill System ramah lingkungan, di mana ini memungkinkan pengguna membawa botol sendiri, di mana itu mendukung konsep green technology. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan state yang kami gunakan. Pertama itu adalah key 0, di mana itu adalah mesin siaga menunggu penggunanya, yaitu awal dan akhir dari transaksi ini. Key 1 itu pengguna memulai transaksi. Key 2 pengguna memilih aroma 1. Key 3 pengguna memilih aroma 2. Key 4 pengguna memilih aroma 3. Key 5 itu pengguna memilih tidak membawa botol. Key 6 pengguna memilih membawa botol. Key 7 itu total uang pengguna saat ini yaitu 10.000 jika tidak membawa botol. Key 8 itu total uang pengguna saat ini 20.000 jika tidak membawa botol. Key 9 itu total uang pengguna saat ini 30.000 jika tidak membawa botol. Dan Key 10 itu total pengguna saat ini itu 40.000 jika tidak membawa botol. Key 11 itu total uang pengguna saat ini 50.000 jika tidak membawa botol. Untuk Key 12 itu adalah total uang pengguna saat ini itu 10.000 jika dia membawa botol. Itu Key 13 itu total uang pengguna saat ini itu 20.000 itu jika membawa botol. Key 14 itu ada total uang pengguna saat ini yaitu 50.000 jika ia membawa botol. Itu adalah Key 15 itulah mesin mengembalikan 10k uang ataupun uang itu udah habis. Itu Key 16 itulah mesin mengembalikan 10.000 uang. Key 17 itu mesin mengembalikan 20.000 uang. Dan Key 18 itu mesin mengembalikan 30.000 uang. Nah, Key 19 ini pengguna itu mengonfirmasi bahwa pengisian parfumnya selesai. Key 20 itu proses pengisian parfum. Dan terakhir itu adalah Key 21 yaitu parfum telah siap diambil. Selanjutnya itu adalah keterangan dari input ini yang kami gunakan, mana S kecil itu adalah start atau mulai, itu A kecil itu aroma 1, B kecil itu aroma 2, dan C kecil itu aroma 3. Nah, X itu tidak membawa botol, Y itu membawa botol. Itu adalah O kecil itu adalah
10.000, P kecil itu 20.000, dan Q kecil itu 50.000. Nah, itu K kecil itu adalah konfirmasi pembayarannya, sedangkan D kecil itu konfirmasi mengisi botol. Yang E itu konfirmasi telah selesai. Yang F itu selesai pengisian parfumnya. Z kecil itu kembali itu back, dan T kecil itu time out. Selanjutnya itulah output yang kami gunakan. Itu yang pertama tuh A besar itu kami gunakan untuk halaman awal. B besar tuh halaman list aromanya. C besar tuh halaman pilihan botol. D besar itu halaman pembayaran. H besar itu perbarui UI-nya itu adalah saat uangnya masuk. I besar itu peringatan bahwa uangnya telah kurang. Itu J besar itu peringatan uang sudah mencukupi. Itu L besar itu peringatan uang akan melebihi maksimum jika memasukkan uang itu lebih dari 50.000. Itu K besar tuh uang kembaliannya. E besar tuh halaman kembalian dan instruksi untuk memastikan bahwa botol itu sudah pada posisinya. F besar itu halaman mengisi botol. G besar itu halaman selesai mengisi dan sudah boleh diambil parfumnya. Dan yang terakhir itu adalah O besar, itu UI-nya itu tidak diperbarui lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait diagram state dari vending machine yang kami buat, di mana ada di sini pertama yaitu Q0 sebagai final state dan juga initial state, di mana Q0 adalah mesin siaga menunggu pengguna dari awal hingga akhir transaksi, di mana ketika pengguna menginputkan S yaitu start akan menuju ke Q1, kemudian akan mengeluarkan output menampilkan halaman list aroma, di mana di sini diberikan 3 pilihan aroma, yaitu aroma pertama, kedua, dan ketiga. Baik, selanjutnya dari Q1. Di sini ketika pengguna menginputkan A yaitu aroma 1, memilih aroma 1, akan menuju ke state Q2, di mana outputnya akan mengeluarkan tampilan halaman pilihan botol. Selanjutnya ketika pengguna menginputkan B yaitu aroma kedua, akan menuju ke state Q3, yang dimana outputnya akan mengeluarkan halaman pilihan botol, akan menampilkan halaman pilihan botol. Selanjutnya ketika pengguna menginputkan C kecil, akan menuju ke state Q4, di mana output yang akan dikeluarkan adalah menampilkan halaman pilihan botol. Kemudian dari Q1 juga ketika pengguna menginputkan Z dan T, Z yaitu kembali dan T yaitu timeout, akan menuju ke Q0, di mana outputnya akan mengeluarkan tampilan halaman awal. Selanjutnya ketika pengguna sudah memilih aroma parfum, di sini misalkan dari Q2, yaitu pengguna memilih aroma pertama, di sini akan diberikan tampilan halaman list halaman pemilihan botol, di mana ketika pengguna membawa botol, di mana harganya di sini 30.000. Ketika pengguna menginputkan X yaitu tidak membawa botol, maka akan menuju state Q5 yang akan mengeluarkan output menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya dari Q5
ketika pengguna menginputkan O, yaitu menginputkan uang 10.000, maka akan menuju ke state key 7, di mana akan mengeluarkan output bahwa tampilan UI-nya uang yang masuk adalah 10.000. Selanjutnya, ketika pengguna menginputkan P, maka akan menuju ke state key 8, di mana output yang akan keluar yaitu UI menampilkan bahwa uang yang dimasukkan adalah 20.000. Selanjutnya dari 5, ketika menginputkan key, maka akan key yaitu pengguna menginputkan uang 50.000, maka akan ke state key 11, di mana output yang akan dikeluarkan adalah UI akan diperbarui bahwa uang yang masuk adalah 50.000. Nah, selanjutnya ketika pengguna dari key 2 menginputkan Y, di mana Y adalah ketika pengguna memilih membawa botol, akan menuju ke key 6, di mana outputnya akan menampilkan tampilan halaman pembayaran seperti tadi. Nah, dari key 6, ketika pengguna menginputkan O, yaitu memasukkan uang 10.000, maka akan menuju key 12, di mana outputnya UI akan diperbarui 10.000. Selanjutnya dari key 6, ketika user menginputkan P, yaitu memasukkan uang 20.000, akan menuju ke key 13, di mana outputnya akan mengeluarkan outputnya yaitu UI akan diperbarui 20.000. Selanjutnya ketika key 6, pengguna menginputkan key, akan menuju ke key 14, state key 14, di mana output yang akan dikeluarkan adalah UI akan diperbarui bahwa uang yang masuk adalah 50.000. Saat berada di state key 7 atau total uang pengguna itu adalah 10.000, jika pengguna memberi input key atau uang 50.000, maka akan menghasilkan output yaitu peringatan uang akan melebihi jumlah maksimum. Dan ketika pengguna menginput K kecil atau konfirmasi pembayaran akan menghasilkan output yaitu I besar, di mana peringatan uang kurang. Nah, ketika pengguna menginput O atau uang 10.000 lagi, maka akan memperbarui UI di mana yaitu di total uangnya di 20.000. Ketika di state key 8, ketika user kembali menginputkan K kecil atau konfirmasi pembayaran, maka akan mengeluarkan output di mana peringatan uang kurang. Dan ketika pengguna memberi input key kecil atau uang 50.000, maka akan mengeluarkan output L besar di mana peringatan uang maksimum. Ketika pengguna menginput uang 10.000 atau O, maka akan pergi ke state key 9, di mana key 9 ini adalah total uang pengguna saat ini 30.000 dan akan menghasilkan output memperbarui UI. Ketika di key 9 sama seperti tadi, ketika user menginput uang 10.000 ataupun 20.000 bahkan 50.000 akan menghasilkan output J besar di mana uang sudah mencapai total maksimum. Dan ketika user mengklik konfirmasi pembayaran atau memberikan input K kecil, maka akan pergi ke key 15. Di mana key 15 tersebut adalah mesin mengembalikan 0 rupiah atau 0K. Kita kembali lagi ke state key 7, di mana saat pengguna memiliki uang 10K atau total uangnya masih di 10K. Ketika pengguna menginput P kecil atau di 20.000, maka akan pergi ke state key 9, di mana total uang itu adalah 30.000 dan akan memperbarui UI. Ketika user menginput K kecil, maka sama seperti tadi akan pergi ke key 15. Pada key 7 juga user bisa menginput Z, di mana Z itu adalah kembali dan akan memberikan output di mana kembali ke tampilan awal. Lalu saat
berada di key 8, jika user menginput P kecil atau uang 20.000, maka akan pergi ke state key 10, di mana pada key 10 ini adalah total uang pengguna itu 40.000 dan akan menghasilkan output di mana akan memperbarui UI. Pada di key 10 ini, jika user menginput uang 10.000 atau O kecil dan uang 20.000 bahkan 50.000 akan menghasilkan output J besar di mana uang itu sudah maksimum. Dan ketika user mengklik konfirmasi pembayaran atau K kecil akan menghasilkan output K besar, yaitu uang kembalian, di mana akan pergi ke key 16, di mana key 16 ini adalah state untuk pengembalian uang 10K. Lalu ketika user menginput uang 50.000 di key 5, maka akan pergi ke key 11 seperti yang dijelaskan teman saya. Di key 11 ini adalah state di mana total uang pengguna itu 50.000. Dan ketika user menginputkan uang 10.000, 20.000, 50.000, maka akan memberikan output uang sudah maksimal. Dan jika user mengklik atau memberikan input Z atau kembali, maka akan mendapatkan output A besar atau kembali ke halaman utama, yaitu pergi ke key 0. Lalu, di saat user mengklik K kecil atau konfirmasi pembayaran, akan pergi ke state key 17, di mana key 17 ini adalah pengembalian uang 20.000 atau 20K, dan akan memberikan output K besar di mana uang kembali. Lalu kita lanjut ke key 12, di mana key 12 ini ketika user membawa botol dan memberikan uang 10.000 atau menginput uang 10.000, di mana key 12 ini adalah state total uang saat ini 10.000 dalam keadaan membawa botol. Nah, ketika user memberikan output O kecil lagi atau uang 10.000 lagi, maka akan memperbarui UI dan pergi ke key 13, di mana key 13 itu adalah total uang 20.000. Kita lanjut ke key 12, di mana key 12 ini adalah saat total uang dari pengguna itu 10.000. Dan ketika pengguna menginput uang 20.000 atau P kecil dan 50.000 atau key besar, maka akan memberikan output L besar di mana memberitahu bahwa jumlah uang sudah maksimal. Dan ketika melakukan konfirmasi pembayaran atau K kecil, maka memberikan output I besar, yaitu peringatan uang kurang. Nah, ketika user memberikan input uang 10.000 atau O kecil, maka akan pergi ke state key 13 dan UI akan diperbarui. Pada key 12, user juga bisa melakukan inputan kembali atau Z dan pergi ke halaman utama. Pada key 13, yaitu saat total uang pengguna 20.000 dan jika pengguna memberikan input 20.000 atau O kecil dan atau memberikan input P kecil atau 50.000, maka akan menghasilkan output J besar, di mana J besar ini adalah uang sudah maksimal. Dan saat pengguna menginput konfirmasi pembayaran atau K kecil, maka akan pergi ke state 15, di mana tidak akan ada pengembalian uang atau mengembalikan 0 rupiah. Pada key 13 ini juga, user bisa menginputkan Z, di mana Z ini adalah kembali dan akan pergi ke halaman utama. Lanjut, jika pada key 6 user menginputkan uang 50.000 akan pergi ke state key 14. Pada saat state ini, jika user menginputkan uang 10.000, 20.000 atau 50.000, maka akan terjadi hal yang sama atau mengeluarkan output J besar, yaitu uang sudah maksimal. Dan jika user menginput Z atau kembali, maka akan pergi ke state awal atau ke halaman utama. Jika user menginput K kecil atau konfirmasi pembayaran, maka akan pergi ke state key 18, yaitu pengembalian uang sebesar 30.000.
atau 30K. Nah, saat pengguna ada di state kembalian atau Q15, Q16, Q17, dan Q18, dan saat user mengklik tombol konfirmasi pembayaran atau K kecil, maka output yang dikeluarkan oleh mesin adalah halaman kembali atau instruksi untuk menempatkan botol di posisi yang benar dan akan pergi ke state Q19, di mana Q19 ini adalah pengguna, yaitu uang sudah maksimal. Dan jika user menginput Z atau kembali, maka akan pergi ke state awal atau ke halaman utama. Jika user menginput K kecil atau konfirmasi pembayaran, maka akan pergi ke state Q18, yaitu pengembalian uang sebesar 30.000 atau 30K. Nah, saat pengguna ada di state kembalian atau Q15, Q16, Q17, dan Q18, dan saat user mengklik tombol konfirmasi pembayaran atau K kecil, maka output yang dikeluarkan oleh mesin adalah halaman kembali atau instruksi untuk menempatkan botol di posisi yang benar dan akan pergi ke state Q19, di mana Q19 ini adalah pengguna mengonfirmasi pengisian parfum. Dan selanjutnya akan ada inputan D, yaitu D ini konfirmasi mengisi botol dan akan memberikan output di mana halaman pengisian botol dan akan pergi ke Q20, di mana Q20 ini adalah proses pengisian parfum. Selanjutnya akan diberikan input yaitu F kecil, di mana F kecil ini adalah selesai mengisi dan memberikan output yaitu G besar atau halaman selesai dan parfum bisa diambil. Selanjutnya akan pergi ke state Q21, di mana Q21 ini adalah state selesai atau parfum siap diambil. Dan selanjutnya, jika time-nya sudah out atau waktunya sudah berakhir, maka akan pergi ke halaman utama yaitu Kindle. Dan jika user memberikan input E kecil atau konfirmasi selesai, maka sama seperti tadi akan pergi ke halaman utama atau Kindle. Berdasarkan diagram state tersebut, maka didapatkan tabel transisi dan tabel transisi output sebagai berikut. Baik, di sini saya Juliarta akan melanjutkan terkait dengan kode program atau implementasi dari diagram state yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, jadi di sini kita membedakan yang mana program dari DFA dan yang mana program yang akan ditampilkan ke user atau GUI. Nah, di mana di sini untuk kode program yang pertama yaitu terkait dengan finite machine-nya, yaitu kita menggunakan deterministic finite machine, dan untuk implementasi dari kode programnya kami mengimplementasikannya ke dalam kode program Python dengan struktur berbasis kelas yang dimana jika dijelaskan, yaitu yang pertama di sini ada function init yang dimana function ini akan dijalankan setiap kali kelas dari Aromalux DevA ini dipanggil. Jadi disinilah seluruh state, input maupun output itu dideklarasikan. Nah, di sini bisa kita lihat kita mendeklarasikan alfabet dari finite machine-nya, atau ini adalah input dari finite machine-nya. Selanjutnya kita mendeklarasikan state-nya dan mendeklarasikan state dan juga final state-nya, yaitu seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, start state dan final state itu sama, yaitu Q0. Lalu ada beberapa variabel tambahan sebagai pendukung untuk yang berkesinambungan dengan vending machine yang kita angkat, yaitu terkait dengan vending machine refill sebuah parfum.
Nah, selanjutnya di sini dalam inisiasi juga kita akan menginisiasi untuk transisinya dan juga output-output dan juga beberapa transisi lain yang sekiranya itu belum ada di setup transition. Selanjutnya ada beberapa variabel tambahan sebagai pendukung bagi kami yaitu developer untuk melihat apa sih current state yang sekarang dan outputnya apa, lalu inputnya apa. Nah, selanjutnya jika dijelaskan lebih rinci di sini untuk setup transitionnya kita men-setup ke dalam suatu struktur data, yaitu di sini kita menggunakan dictionary yang dimana ini akan memudahkan nanti ketika kita ingin berpindah dari satu transisi ke transisi yang lain. Jadi dengan struktur data dictionary ini kita bisa mengambil key dari apa sih data yang kita inginkan. Jadi kita dapat terfokus kepada key dari dictionary-nya ini. Di sini seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ini sudah hampir sama dengan diagram state-nya, dan di sini terkait dengan input output yang tidak ada perubahan, yaitu ketika outputnya adalah O besar, itu akan ditangani nanti ketika di bagian complete transition. Jadi transisi yang belum ada itu akan dideklarasikan dan itu dianggap sebagai transisi yang memang tidak ada perubahan sama sekali. Lalu untuk outputnya sendiri di sini mendeklarasikannya kembali yaitu dengan struktur data yang sama dictionary tapi dengan konsep yang sedikit berbeda, yaitu di sini kita menggunakan tuple dan juga nanti untuk outputnya itu adalah suatu string. Nah, di mana contohnya di sini ketika state-nya adalah key0 dan menerima input S, maka outputnya adalah B. Dan begitu juga seterusnya, dan di sini sudah terdeklarasi. Dan ini akan dipanggil di inisiasi. Selanjutnya ada beberapa variabel tambahan sebagai pendukung dari finite mesinnya ini, yaitu untuk function yang berikutnya adalah proses input, yang dimana di sini kita akan melihat inputan yang akan dimasukkan ke dalam function ini itu nanti akan menghasilkan sebuah output dan ada proses di dalamnya juga. Contoh di sini ketika simbol tidak ada dalam alfabet, itu berarti ketika inputannya itu tidak ada dalam inputan yang kita rancang, itu kita anggap sebagai state atau inputan yang tidak ada ketika tidak ada di inputan, maka itu kita anggap sebagai outputnya nanti tidak akan ada suatu perubahan, yaitu O besar. Dan di sini kita akan mengambil jika memang ada. Ini kalau tidak ada, jika memang ada, kita akan mengambil dari struktur data yang telah kita buat, yaitu self output. Itu kita akan mencari dari current state-nya dan simbolnya, lalu kita akan mendapatkan apa sih outputnya. Nah, ketika outputnya O, maka akan seperti ini, yaitu kalau O besar itu tidak akan terjadi perubahan. Lalu di sini ada beberapa kondisi lainnya. Ketika outputnya A, maka data akan di-reset karena ini adalah halaman awal. Ini akan ter-trigger mungkin ketika saat berada di halaman paling akhir, yaitu halaman selesai, dan pengguna kembali ke halaman awal, maka seluruh datanya akan di-reset. Dan begitu juga seterusnya, ini akan mendukung dari finite mesinnya. Lalu di akhir akan di-return next state-nya apa dan outputnya apa. Jadi dari function ini akan didapatkan next state dari simbol yang diinputkan itu apa dan outputnya akan seperti apa. Lanjut, terdapat juga function tentang update transition data, yang dimana di sini akan menangani beberapa proses, yang dimana ketika outputnya adalah C, maka kita akan memapping beberapa hal
yaitu di sini kita akan menyiapkan di sini ketika dia menerima input A, maka nanti akan ada data yang akan dikirimkan dan disimpan ke dalam programnya, yaitu di sini ada seperti contoh kita mengambil 3 jenis parfum. Jadi sesuai dengan diagram state-nya ada 3 simbol untuk inputan memilih opsi parfum. Dan nantinya akan disimpan simbol apa tersebut, dan untuk hal-hal yang ada di dalam detailnya itu akan disimpan juga. Selanjutnya ketika outputnya adalah D, yaitu ini ketika akan meranjak ke pembayaran, yaitu ketika menerima simbol X, maka untuk variabel yang sebelumnya telah kita set itu kita akan set kembali sesuai dengan inputan user. Jika simbolnya X itu berarti dia akan membeli parfum atau merefill parfum, yaitu dengan tidak membawa botol. Sedangkan jika simbolnya Y, maka akan merefill parfum dengan membawa botol. Dan begitu juga seterusnya. Di sini outputnya H sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ini akan merubah dari UI-nya, yaitu ketika di pembayaran. Jadi kalau simbolnya O seperti apa, P seperti apa, dan Q seperti apa. Lanjut, di sini ada function lain, yaitu ada function pendukung untuk memudahkan proses, yaitu ada get total price. Di sini akan mengambil berapa sih total harga yang harus dibayarkan ketika suatu state setelah dijalankan. Jadi seperti contoh di sini kalau kita mengecek di sini tuh ketika dia membawa botol, maka dari total parfum price-nya yang awalnya itu sudah di-save sebelumnya itu akan dikurang dengan diskon yang ada. Lanjut, ada beberapa function pendukung seperti get change. Ini akan menampilkan berapa sih uang kembalian yang akan diterima. Lalu ada function pendukung lainnya, is money sufficient, dan juga di sini ada function reset aroma selection, ada reset all data, dan juga function reset. Ini akan mendukung nantinya di implementasi dari GUI-nya. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan tentang kode program dalam GUI-nya. Nah, dalam GUI kita menggunakan library bernama custom TK Inter. Di sini kita menggunakan ini yang dimana relevan untuk pemrograman Python. Dan di sini kita kembali lagi menggunakan struktur kelas, di mana kita menginisiasi terlebih dahulu dalam function init. Ini akan dijalankan pertama kali ketika kelas ini dipanggil. Nah, dalam program yang kita buat, main programnya itu ada di dalam GUI ini. Jadi yang dijalankan dalam program yang kita buat adalah program GUI-nya. Dan ketika program GUI-nya ini dijalankan, maka function init inilah yang pertama kali akan dijalankan. Di sini kita mengset untuk beberapa variabelnya. Di sini kita ada set title-nya, title dari programnya, set geometrinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan nanti di custom TK Inter. Lalu ada beberapa settingan lain terkait dengan UI nantinya. Di sini ada BG color dan banyak warna lain yang kita set agar memudahkan kita dalam penggunaannya nanti, dan untuk maintenance juga akan lebih memudahkan. Lanjut, di sini kita ada setup yang pertama, itu ada setup lightcode. Di sini adalah suatu function yang dipanggil. Untuk detail functionnya itu seperti ini. Kita membuat suatu UI dari setup layout ini. Nanti akan menampilkan kalau dilihat dari sini akan ada frame
dan juga nanti akan ada suatu label yang berisikan teks Aroma Lux dengan font Arial, size-nya 32 dan font weight-nya adalah bold. Dan di sini ini adalah nanti tampilan yang paling pertama. Nah, ini untuk setup layout-nya. Setelah setup layout dipanggil, kita men-setup dari pages-nya. Yaitu di sini kalau kita pergi ke dalam function-nya, nah di sini akan memudahkan kita dalam memapping dari function-function yang telah kita buat. Nah, tentunya kita mapping sesuai dengan simbol output yang telah kita buat. Itu di sini ada self pages A itu sama dengan create page start. Jadi ini kalau outputnya adalah A, maka yang akan ditampilkan itu adalah page awal. Lalu ketika outputnya B, maka yang ditampilkan itu adalah page memilih aroma. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ini akan memudahkan kita dalam memapping sesuai dengan output yang telah kita rancang sebelumnya. Lanjut, nah di sini kita akan menampilkan apa sih hal yang paling pertama kita akan tampilkan. Itu dalam step key 0 kita itu sudah akan menampilkan halaman awal atau page startnya. Jadi kita show page yang dengan simbol output A. Jadi ini akan menampilkan dari halaman awalnya. Lalu dalam init function ini juga kita ada men-setting untuk menangani timeout dari program ini. Jadi di program ini ketika pengguna tidak melakukan interaksi apapun selama beberapa menit atau waktu yang telah ditentukan dalam program, maka program akan secara otomatis kembali atau reset ke awal atau sesuai dengan diagram state yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk setnya di sini kita men-set ketika tidak ada motion, maka reset timeout dijalankan. Lalu ketika tidak ada key atau tombol yang dijalankan, maka reset timeout akan berjalan. Mungkin kita coba lihat untuk function reset timeout-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Di sini akan berjalan reset timeout timernya, dan di sini kalau kita lihat ketika current state sama dengan current state di DFA, kita set current state sekarang itu adalah current state dari finite machine-nya. Dan ketika menerima input T, maka kita akan menjalankan function berikut, di mana timer akan dijalankan dan handle timeout akan dijalankan. Nah, ketika ini tertrigger, yaitu function handle timeout, pada function handle timeout kita akan mendapatkan suatu message box, yaitu yang bertuliskan waktu habis, transaksi dibatalkan, dan kembali ke halaman awal. Dan ini akan men-trigger lagi ke proses input bahwa ada input T atau timeout. Lanjut, kita coba lihat kembali pada inisiasi function apakah ada inisiasi yang dijalankan kembali. Nah, ternyata ini yang terakhir. Dan sebenarnya dari function GUI atau kode program GUI ini lebih ke kita men-setup dari output programnya. Nah, di mana tadi sudah ada setup layout, di sini kita men-setup layout yang paling awal, yaitu seperti tampilan dari vending mesinnya. Di sini ada cara penggunaannya, kita tampilkan ke dalam label, dan di sini ada untuk interaction text-nya itu ditampilkan dalam bentuk text box, yang dimana supaya ini nanti bisa terscroll baik secara horizontal maupun vertikal. Lanjut, di sini setup layout-nya, dan di sini ada function lain yaitu enable money buttons. Nah, di sini karena masih simulasi,
Dan pada simulasi ini kita menyediakan button untuk pecahan mata uang 10.000, 20.000, dan 50.000 sesuai dengan konsep diagram state yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di awal itu kita akan men-set dari button ini akan di-disable dan kapan sih itu akan true atau enabled. Nah, itu akan tertrigger. Coba kita cari kapan dia akan tertrigger. Nah, dia akan tertrigger yaitu kalau kita lihat di sini, ketika function showPage dipanggil, mungkin kita fokus ke sini. Ketika page name-nya atau output-nya adalah D. D ini adalah kita sudah berada di halaman pembayaran, sudah di proses pembayaran, maka baru button ini atau baru uang akan bisa diterima oleh mesin. Nah, ketika tidak outputnya bukan D atau outputnya bukan sedang ada di halaman pembayaran, maka kita tidak akan menerima uang atau button dari button pecahan mata uangnya itu tidak akan bisa dilakukan. Kita lanjut. Selanjutnya ini reset timeout sudah ada dipaparkan tadi, yaitu untuk menangani ketika ada action timeout atau tidak ada aksi selama beberapa menit ataupun detik sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam sistem. Nah, ini untuk setup pages-nya. Lalu ada beberapa page di sini, ada create page start, page aroma, page battle. Di sini kita jadikan sebuah function agar nantinya dalam maintenance lebih memudahkan. Itu di sini untuk functionnya ada create page start. Jadi ketika setup page-nya adalah nanti akan yang dipanggil adalah page A, maka yang akan muncul outputnya adalah dari UI page start. Lalu ketika outputnya adalah B, maka nanti yang akan tampil adalah page aroma, dan begitu juga seterusnya. Ini untuk page-nya, page aroma, lalu ada page battle, dan seterusnya. Sampai page complete. Ini page yang terakhir yaitu selesai. Dan nanti akan kembali ketika dia mengklik button akhiri, maka akan ada mengirim proses input yaitu menerima input E. Nah, kalau di sini di halaman ini menerima input E akan kemana, itu udah ditangani juga dalam sistem dan udah sesuai dengan diagram state. Lalu di sini ada function yang mempermudah dari sisi developer, yaitu di sini akan menampilkan debug info, apakah udah sesuai state saat ini dan ketika menerima input apa, itu outputnya seperti apa. Ini akan dicatat dan ditampilkan di dalam terminal. Jadi ini function yang akan memudahkan developer. Lalu ini ada function process input. Jadi nanti contoh ketika button ini tertrigger, dia akan memanggil self process input, itu function yang ini itu menerima parameter simbol yang dimana parameter simbol ini akan digunakan kembali untuk mencari di finite machine yang telah kita rancang, yaitu deterministic finite machine-nya. Kita akan memanggil function process input dari sana dan nanti akan mendapatkan next state-nya apa dan output-nya apa. Nah, di dalam GUI ini kita mengambil output-nya. Nah, di sini sudah terpaparkan ketika output-nya O seperti apa, A seperti apa, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini sudah terdeskripsikan sesuai dengan diagram state dan state input maupun output yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dan ada beberapa function tambahan lain. Di sini ada update payment page. Ini untuk mendukung dari perubahan yang
lebih smooth dari UI-nya. Dan ini juga ada update config page yang dimana ini juga agar lebih smooth nanti akan dipanggil function ini ketika dibutuhkan. Nah, ini function-function pendukung lainnya seperti start filling animation, animation filling. Jadi di sini ketika sedang mengisi, maka function ini akan dipanggil nanti di dalam page-nya. Nah, mungkin itu saja untuk kode program dari GUI-nya. Dan seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa GUI ini adalah main dari programnya. Jadi ketika ini dijalankan, dan maka program akan mencari main function. Dan di sini setelah di-set main functionnya adalah AromaLux GUI, yaitu kita memanggil kelas AromaLux GUI. Dan untuk library dari custom TK internya kita deklarasikan sebelumnya dan kita menaruhnya ke dalam parameter dari kelas AromaLux GUI-nya. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan terkait dengan kode program. Selanjutnya untuk demo dari hasil kode program ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan ini adalah GUI atau tampilan dari vending machine AromaLux melalui coding yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dan ini adalah tampilan utamanya ketika user pertama kali menemukan vending machine atau pertama kali user sebelum menuju ke pembelian. Yang mana pada tampilan utama ini terdapat beberapa hal, yakni yang pertama ada tulisan di tengah yang menunjukkan bahwa itu merupakan harga dari parfum. Selanjutnya di pojok kanan atas ada slot untuk memasukkan parfum atau ambil parfum ketika user membeli parfum. Selanjutnya ada slot untuk memasukkan uang yang dimana di sana ada input 10.000, 20.000 dan 50.000 sebagai input maksimal. Dan di bawah input uang ada slot untuk uang kembalian ketika user memiliki uang kembalian. Dan di bawahnya itu ada cara atau tata cara penggunaan sehingga user tidak akan merasa kebingungan saat akan menggunakan vending machine AromaLux ini. Nah, di sana itu ada tombol beli sekarang berwarna hijau dan ketika user mengklik tombol tersebut, halaman selanjutnya yakni akan diarahkan ke halaman pilihan aroma, yang mana di AromaLux ini memiliki 3 varian, yakni ada Dior, Chanel, dan Santai. Nah, di sini masing-masing harganya itu adalah 30.000 per 30 ml. Ketika user memilih salah satunya, misalnya kita memilih Chanel, maka akan ada pilihan botol. Nah, pilihan botol ini seperti yang sudah dijelaskan pada tampilan awal tadi, bahwa harga botol itu harga dengan botol yakni 30.000 dan jika Anda memiliki botol itu akan didiskon sebesar 10.000. Ketika user memilih membawa botol dengan diskon 10.000, maka tampilan selanjutnya akan masuk ke tampilan pembayaran. Nah, di sini sudah diberikan keterangan bahwa botol minus 10.000 sehingga total harganya itu 20.000 dari yang awalnya itu adalah 30.000. Nah, ketika yang tadi user memilih tidak membawa botol itu maka tidak akan ada diskon atau tidak akan pengurangan sehingga total harganya tetap menjadi 20.000. Nah, di bawahnya itu ada keterangan uang Anda yakni sebesar Rp0. Mengapa Rp0? Karena user belum menginputkan uang. Nah, di sana ketika user menginputkan uang 10.000, maka UI akan diperbaharui yakni uang Anda menjadi 10.000. Ketika user kembali memasukkan uang 10.000, maka uang akan menjadi 20.000 sesuai dengan total harga. Baiklah, selanjutnya ketika user memasukkan kembali uang 20.000, nah di sana itu akan ada keterangan uang cukup atau uang sudah mencukupi. Silakan klik konfirmasi pembayaran. Mengapa demikian?
Karena tadi user sudah memasukkan 2 uang 10.000 sehingga ketika user ingin memasukkan uang lebih, itu mesin tidak menerima. Boleh diklik OK. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfirmasi pembayaran. Di sana ada tombol konfirmasi pembayaran berwarna hijau dan juga ada batalkan dan kembalikan uang berwarna merah. Ketika user mengklik, semisalnya user ingin batal dalam pembelian parfum ini, uang akan dikembalikan lewat slot uang kembalian. Nah, ketika user ingin melanjutkan pembayaran, maka user bisa mengklik konfirmasi pembayaran. Setelah diklik, maka tampilan yang muncul itu adalah konfirmasi pengisian. Nah, karena user tadi memasukkan atau menginputkan uang yang pas, yakni 20.000, maka di sana uang kembaliannya adalah sebesar Rp0. Dalam artian adalah user tidak memiliki uang kembalian. Lalu di bawahnya ada instruksi, Anda membawa botol sendiri, silakan letakkan botol Anda di slot bagian kanan atas. Nah, di sana juga pastikan posisi botol sudah benar dan stabil sebelum mulai pengisian. Sehingga setelah user sudah memastikan botol di pojok kanan atas diletakkan dengan baik dan sesuai, user bisa langsung mengklik tombol mulai mengisi parfum. Setelah itu akan ada loading untuk pengisian parfum. Nah, setelah selesai akan tampil yakni tampilan UI selesai parfum Anda sudah berisi. Silakan ambil parfum Anda di slot bagian kanan atas. Terima kasih. Selanjutnya user bisa mengambil parfum di bagian kanan atas lalu mengklik tombol akhiri, atau ketika user lupa mengklik tombol akhiri seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi di bagian coding, itu mesin akan bisa langsung tertime out sendiri atau kembali ke tampilan awal tanpa perlu user selanjutnya mengklik tombol akhiri seperti itu. Boleh diklik tombol akhiri. Nah, di sini tampilan sudah menuju ke tampilan awal atau menu utama dari vending mesin Aromalux. Mungkin untuk demo GUI segitu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, sekianlah presentasi kami mengenai vending mesin yang telah kami buat. Jika ada kesalahan kata yang kami tidak sengaja ucapkan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.